Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pertemuan sejarah peminatan di minggu ini yang akan membahas materi-materi lanjutan dari minggu sebelumnya. Materi pertama yang akan kita bahas adalah konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Kenapa harus ada konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia dalam pelajaran sejarah? Karena pada dasarnya manusia hidup di dalam ruang. Kita beraktivitas sehari-hari itu pasti ada tempatnya, di suatu tempat, berada di dalam ruang tertentu. Maka dari itu, aktivitas manusia, baik itu masa lalu, masa kini, dan masa depan, tidak akan bisa dipisahkan dari konsep ruang atau tempat. Nah, ruang atau tempat ini juga yang menjadi salah satu bukti keberadaan sejarah. Kalau misalkan kita membahas suatu peristiwa sejarah, pasti ada ruang atau tempat di mana suatu peristiwa sejarah tersebut terjadi. Jadi semacam pembuktian bahwa peristiwa sejarah tersebut benar-benar terjadi dan nyata karena menyertakan ruang sebagai salah satu buktinya. Nah, yang kedua adalah waktu. Waktu dalam kehidupan manusia ini sangatlah penting, jadi pembatas antara masa kini, masa lalu, dan juga masa depan. Pertanyaannya, kenapa tidak ada sejarah hewan? Kenapa tidak ada sejarah tumbuhan? Karena yang sadar akan waktu hanyalah manusia. Seperti itu. Nah, di dalam pembahasan ini ada 4 konsep waktu yang akan kita bahas. Konsep waktu pertama adalah perkembangan. Perkembangan itu apa? Perkembangan itu adalah perubahan pada dasarnya. Jadi, ada sesuatu yang berbeda dari masa satu dengan masa sebelumnya. Hanya perubahan ini biasanya dari sesuatu yang sederhana menuju ke sesuatu yang lebih kompleks, seperti itu. Misalkan dulu ada benda-benda peninggalan zaman praaksara, seperti dari mulai kapak primbas, terus masuk ke kapak genggam, terus ada kapak lonjong. Ini contoh benda-benda peninggalan pada zaman praaksara. Kalau misalkan kalian ingin tahu seperti apa benda-bendanya, mulai dari bentuk dan juga ukurannya, kalian bisa search di Google dengan memasukkan kata kunci yang sudah ada di sini. Yang pertama kapak primbas, yang kedua kapak genggam, dan yang ketiga kapak lonjong. Ini itu sebagai salah satu contoh perkembangan. Kapak primbas mungkin bisa dikatakan adalah benda yang paling sederhana pada waktu itu karena masih berupa batu, hanya diruncingkan ujungnya saja agar ketika misalkan digunakan untuk memotong hewan, itu bisa lebih memudahkan. Nah, untuk yang kedua, kapak genggam yang diruncingkan dan dihaluskan ini bukan cuma ujungnya saja, tapi lebih kepada hampir semua bagian itu diruncingkan dan tujuannya juga sama untuk lebih mempermudah aktivitas manusia pada zaman praaksara dengan menggunakan alat bantu kapak genggam. Dan yang terakhir adalah kapak lonjong. Ini adalah bentuk yang paling kompleks dari perkapakan. Kapak lonjong ini semua bagiannya sudah runcing dan sudah halus. Seperti itu. Itu menunjukkan adanya perubahan, tapi menuju ke arah dari yang sederhana menuju ke arah yang lebih kompleks. Artinya di sini masuk ke dalam konsep perkembangan dalam waktu. Yang kedua adalah kesinambungan.
kesinambungan di sini berbeda dengan perkembangan. Jika perkembangan itu adanya perubahan, kesinambungan ini adalah suatu kondisi yang berlangsung sama dalam waktu yang lama. Jadi karena aktivitas atau kebiasaan tersebut dianggap baik, dianggap bisa diterapkan, maka dari itu tetap dipertahankan dalam waktu yang lama. Yang ketiga ada pengulangan. Konsep waktu pengulangan dalam sejarah itu tidak mengacu kepada apakah peristiwa sejarah berulang, bukan peristiwa sejarahnya yang berulang, tapi fenomenanya. Fenomena itu maksudnya seperti apa? Contohnya adalah misalkan peristiwa penurunan Presiden Soekarno pada tahun 1966 dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia itu dilakukan oleh mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Nah, pada tahun 1988 fenomenanya berulang, di mana peristiwa penurunan Presiden Soeharto pada tahun 1998 oleh mahasiswa sama juga dilakukan dengan demonstrasi, tapi sama di sini bukan berarti peristiwa sejarahnya yang berulang, tapi fenomenanya, karena tempat, waktu, dan juga tokohnya berbeda, baik tahun 1966 maupun 1998. Jadi yang demo teh bukan orang itu-itu aja, dan yang didemo juga bukan orang itu-itu aja, dan kondisinya juga berbeda, hanya fenomenanya yang berulang. Kenapa fenomenanya yang berulang? Karena pada dasarnya peristiwa sejarah itu unik, hanya terjadi sekali pada kondisi tertentu, tempat tertentu, dan tokoh tertentu juga, tidak akan berulang pada masa yang akan datang, seperti itu. Yang terakhir ada konsep perubahan. Terus apa bedanya perubahan dengan perkembangan? Sebenarnya perubahan dan perkembangan pada dasarnya suatu kondisi yang sama-sama berubah. Hanya perkembangan ini lebih mengarah kepada sesuatu yang positif, kalau perubahan itu ada yang sesuatu yang positif, ada juga yang negatif. Tapi intinya adalah berubah dari masa atau zaman atau waktu yang sebelumnya, ada perubahan. Ketika misalkan suatu kondisi dianggap sudah tidak relevan atau tidak sesuai dengan waktu yang sekarang, itu akan terjadi perubahan. Seperti itu. Nah, perubahan sendiri ada yang bersifat sengaja dan ada yang tidak disengaja. Sengaja itu maksudnya seperti apa? Sengaja itu direncanakan. Jadi ada penyusunan rencana dulu sebelumnya. Contohnya adalah misalkan suatu presiden atau seorang presiden Indonesia yang sedang menjabat ingin merubah kondisi negaranya dari yang asalnya negara miskin ingin menjadi negara yang kaya dan maju. Ditetapkanlah kebijakan yang diharapkan dapat merubah keadaan atau kondisi kehidupan masyarakat Indonesia pada masanya ketika memerintah. Seperti itu. Itu adalah perubahan yang disengaja. Contohnya kebijakan pemerintah. Harapannya adalah untuk membuat masyarakat Indonesia lebih maju. Terus perubahan yang tidak disengaja itu seperti apa? Perubahan yang tidak disengaja itu adalah ketika kita misalkan sudah menetapkan rencana, menjalankannya sebaik mungkin sesuai prosedur, tapi ternyata di dalam perjalanan untuk mewujudkan rencana atau cita-cita tersebut ada berbagai macam kendala, sehingga harus ada yang berubah dari rencana tersebut. Nah, itu adalah perubahan yang tidak disengaja, tidak kita kehendaki.
Contoh kecilnya misalkan, pemerintah Indonesia pada waktu zaman Presiden Habibie merencanakan ingin jadi negara teknologi yang menghasilkan pesawat terbang. Rencana sudah disusun. Terus segala macam pendukungnya sudah disiapkan. Akan tetapi ternyata sampai sekarang proyek tersebut belum benar-benar terwujud karena banyak kendala di lapangan yang sepertinya tidak memungkinkan untuk mewujudkan rencana tersebut. Seperti itu. Nah, inilah materi tentang konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya di bab pertama ini. Materi selanjutnya adalah perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Jadi, di dalam submateri ini kita akan membahas bagaimana perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia berlangsung. Perubahan sebenarnya tadi juga sudah disinggung di materi sebelumnya. Jadi, perubahan itu adalah konsep waktu yang berubah, misalkan dari masa sebelumnya ke masa yang selanjutnya ada sesuatu yang berubah, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan juga yang positif maupun negatif kalau misalkan konsepnya perubahan. Nah, di dalam materi ini perubahan bersifat dua, ada yang cepat atau disebut juga revolusi, ada yang bersifat lambat atau disebut juga evolusi. Perubahan yang cepat itu seperti apa? Perubahan yang cepat itu seperti misalnya pada waktu penjajahan Jepang dibom oleh pihak sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Itu langsung membuat perubahan secara drastis. Masyarakat Jepang mungkin yang asalnya di negaranya aman, damai, dan tentram, kehidupannya berubah seketika jadi hancur, jadi harus menyesuaikan dengan keadaan kondisi perang. Itu langsung berubahnya cepat dan itu tidak disengaja. Yang kedua adalah perubahan yang berjalan secara lambat. Perubahan ini contohnya misalkan penerapan politik etis pada abad ke-20 itu lama sekali pengaruhnya bisa dirasakan baik oleh orang-orang pribumi dan juga oleh orang-orang Belandanya karena butuh proses untuk merubahnya seperti itu. Yang kedua, keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Keberlanjutan ini sebenarnya tadi sudah sedikit disinggung di dalam konsep kesinambungan. Jadi diterapkannya kondisi yang sama
dalam waktu yang lama. Kondisi yang sama ini diterapkan dalam waktu yang lama karena dianggap baik dan dianggap sesuai meskipun zaman berubah-ubah dan zaman berganti-ganti, tapi kondisi ini cocok digunakan meskipun misalkan dalam zaman yang berbeda-beda. Contohnya seperti apa? Kita ambil contoh misalkan penerapan upacara bendera setiap hari Senin. Itu dilaksanakan bukan setahun 2 tahun, tapi sudah puluhan tahun untuk memperingati sedikitnya perjuangan bangsa Indonesia dalam kemerdekaan. Itu untuk upaya kita menghormati, mengingatkan jasa-jasa para pahlawan, hikmatnya bagaimana ketika misalkan pengibaran bendera merah putih. Itu kondisi itu tetap dipertahankan sampai saat ini dan sudah berlangsung dalam waktu yang lama seperti itu. Jika misalkan digambarkan di dalam grafik, nah ini adalah grafik keberlanjutan. Dan ini adalah perubahan. Seperti itu. Nah, terus di dalam perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia ini ada juga satu konsep yaitu namanya periodisasi. Periodisasi ini adalah konsep waktu yang membagi zaman atau membagi setiap zaman yang ditandai dengan perubahan. Nah, setiap perubahan yang sudah diklasifikasikan berdasarkan periodisasinya disambungkan dengan keberlanjutan, seperti itu.